Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ina Salma Febriani yang akan mendampingi proses belajar teman-teman di Ruang Tengah. Ruang Tengah adalah persembahan dari cariustad.id. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Mbak Siti Nur Andini. Hai Mbak Dini, apa kabar? Ustazah Ina, Alhamdulillah sehat. Mbak Dini ini merupakan direktur keluarga kita, yang merupakan keluarga kita adalah organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi Rangkul. Rangkul adalah relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga, dan saat ini ada sekitar 290 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Luar biasa nih Mbak Andin, hari ini kita mau bahas tema yang menarik sih, tentang Gen Z Mbak. Karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Mungkin harinya sudah lewat, tapi kan semangatnya harus tetap menyala nih ya. Oleh karena itu tema kita hari ini teman-teman, Jiwa Muda, Iman Merdeka, Sumpah Pemuda ala Gen Z. Luar biasa, Gen Z itu dipandang sebagai sosok yang diharapkan kan menjadi penerus bangsa ya Mbak Andin. Karenanya mungkin kita selalu percaya bahwa apa yang dilakukan orang tua, prinsip pengasuhan di rumah ya, ini sangat berperan. Ya, oleh karena itu mungkin tema tadi ya teman-teman bukan sekadar slogan saja, tapi juga undangan bagi generasi muda untuk merenungkan kembali identitasnya. Mereka adalah penerus anak bangsa, tapi di sisi lain mereka juga sebagai hamba Allah yang diharapkan bisa memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu yang pertama akan kita bahas nih, Kak Andin, kira-kira gimana ya menumbuhkan semangat nasionalisme atau cinta tanah air dalam diri anak-anak remaja sekarang? Oke, jadi kalau ngomongin soal nilai-nilai nasionalisme, sebenarnya kan penumbuhan, apa sih tujuannya kita menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme atau cinta tanah air? Sebenarnya harapannya kan ke depannya anak-anak kita nih yang nanti akan jadi penerus dan akan memimpin dan membawa bangsa Indonesia nih adalah manusia-manusia yang juga bisa berkontribusi buat memajukan bangsanya. Itu kan sebenarnya tujuan dari pendidikan, menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Jadi bukan sekedar cinta, tapi cintanya tuh harus aktif gitu ya. Bisa berpartisipasi aktif, berkontribusi untuk memajukan bangsa. Karena ya buat apa cinta tapi nggak bisa berkontribusi gitu ya. Nah itu dulu gitu. Ketika cintanya kepada tanah air, kemudian muncul nilai-nilai nasionalisme. Nah, itu tuh kalau kita tahu tujuannya supaya anak-anak kita nih nantinya bisa berkontribusi, ya tentu cara-cara yang kita lakukan yang bisa membuat anak-anak kita tuh jadi paham apa ya yang bisa saya kontribusikan buat bangsa ini, buat kemajuan bangsa ini, yang juga tentunya buat diri mereka. Oke, luar biasa ya. Berarti ini kalau kita kaitkan dengan konteks agama Islam mungkin ya, ada apa namanya, kita tahu bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini kan sebenarnya berat juga ya Mbak Dini, kalau nggak cinta berarti iman kita dipertanyakan nih gitu ya. Nah kalau di keluarga kita sendiri ini ada nggak step-step gitu ya atau strategi yang memang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk menanamkan nilai-nilai itu dan menumbuh kembangkan perasaan cinta tanah air itu, Mbak Andin, gimana? Ya, jadi ya bisa dimulai dari hal-hal sederhana gitu ya, dan memperhatikan kesiapan usia anaknya lagi-lagi gitu ya. Tentu saja anak yang usia dini 0 sampai 6 tahun berbeda dengan anak-anak yang sudah tumbuh misalnya menjelang remaja atau bahkan remaja nih, yang Gen Z. Kalau sekarang kan kalau anak-anak yang pra remaja ke bawah tuh udah generasi alfa gitu ya. Tapi yang remaja dan mahasiswa itu kan udah baru Gen Z gitu ya. Nah, tentu cara-caranya juga berbeda karena usianya berbeda. Kalau yang usia dini bahkan sesederhana kita bisa ngedongengin gitu ya, cerita-cerita pahlawan. Kemudian juga bisa kayak yuk buka peta Indonesia tuh sebesar apa sih? Ada apa saja? Ada pulau ini, pulau itu gitu ya. Keragaman seni dan budaya itu tuh yang juga bisa mengenal Indonesia kan. Kita bisa cinta kalau kita kenal gitu ya.
Ya, betul. Ustazah Ina gitu. Jadi mengenal dulu keragaman bangsa kita yang begitu besar, ya alamnya, seni budaya, bahasa, bahkan terus makanannya itu aja udah seru ya. Ngomongin makanan Padang gitu ya, sore ya. Kita jadi lapar ya. Jadi hal-hal sederhana seperti itu yang juga bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada tanah air. Ya nanti tinggal ditingkatkan gitu ya. Kemudian ketika anak sudah makin besar, bahkan dari kecil pun berkontribusi buat lingkungan sekitar, buat masyarakat sekitar. Kan itu perlu diteladankan sama kita orang tuanya gitu ya. Misalnya ada tetangga yang sedang berduka atau kesusahan, apa ya yang bisa kita lakukan buat tetangga kita. Jadi kita bisa jadi warga masyarakat yang juga proaktif untuk berkontribusi buat masyarakatnya. Dan dimulai tadi harus kenal dulu baru cinta ya, Mbak Andin ya. Tak kenal maka ta'aruf. Iya. Tak kenal maka tak sayang begitu ya teman-teman ya. Nah ini menarik sekali apa yang tadi Mbak Andin sampaikan, harus dimulai mau tidak mau dari orang tua. Ya, Mbak Andin, kalau dalam konteks keluarga kita sendiri, apakah memang pengasuhan orang tua terkait dengan kecintaannya kepada negara, kepada budaya gitu ya, ini terrefleksi langsung nggak dari perilaku anak, misalnya di rumah atau di sekolah? Itu gimana Mbak Andin, cara strategi paling mudah yang bisa kita lakukan? Betul. Jadi anak kan melihat apa yang orang tua lakukan gitu ya. Jadi otomatis apa yang kita orang tuanya lakukan itu akan dicontoh oleh anak, dan itu akan sampai ke perilaku orang tuanya yang suka membantu tetangganya, berkontribusi buat lingkungan sekitar. Biasanya anak itu langsung kelihatan ya, anak-anak misalnya ada yang kesusahan, dia kayak peduli, mana aku bisa bantu apa gitu ya, ikut kegiatan kerelawanan, itu kan juga jadi contoh buat anak-anak kita. Lalu bagaimana kita mengatakan, mengomunikasikan si kecintaan kita ketika kita ada hal yang kita anggap berbeda pendapat, itu kan juga bagian dari bernegara, apalagi negara kita demokrasi gitu ya. Jadi belajar bagaimana kita kan beragam, kemudian bisa menerima keragaman itu dan menemukan titik kesamaannya. Itu kan juga dicontohkan dan diteladankan oleh orang tua, dan anak akan otomatis mencontoh apa yang kita lakukan gitu ya, dibanding apa yang kita omongkan biasanya. Jadi kalau dalam konteks agama mungkin dakwah bilhal lebih kena ya. Betul. Daripada ceramah. Iya, karena kan anak observe ya, kayak caranya mama saya begitu ya, caranya ayah saya seperti itu. Dan dia akan mau tidak mau melakukan hal yang sama ya. Betul. Mbak Andin ya. Menarik sekali. Nah, di tengah kita tahu bahwa remaja ini kan fase yang lagi berapi-api ya, Mbak Andin, mencari jati diri katanya gitu ya. Nah, terus gimana bisa kita refleksikan di era media sosial ini, Mbak Andin? Kira-kira anak muda bisa apa nih gitu ya, yang bisa dia lakukan di media sosial yang mereka punya? Banyak hal sih sebenarnya melalui media sosial gitu ya. Jadi mungkin fokusnya bukan meributkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diributkan gitu. Jadi kan sebenarnya tantangannya di era media sosial yang banyak hal makin transparan, tapi pressure-nya juga makin besar karena sedunia gitu ya. Jadi justru kesiapan anak-anak muda kita untuk bisa bijaksana bermedia sosial atau cerdas digital gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kan itu banyak hal skill-skill dasar ya, kayak manajemen emosi, jadi nggak reaktif ketika melihat apapun yang ada di media sosial gitu ya. Tenang dulu, ini tuh apakah saya perlu berespon atau enggak, atau apakah respon saya malah memperkeruh situasi atau tidak, apakah ini berkontribusi baik atau tidak. Itu kan sesuatu yang perlu latihan. Dan itu juga dapat contohnya dari kita orang tuanya ya kan. Kalau yang sembarangan berkomentar, jarinya nggak bisa ditahan. Aduh, luar biasa sih memang ya. Ini tantangan di era digital juga. Tadi Mbak Andin sampaikan bahwa kuatkan literasi digital. Artinya bukan berarti anak dijauhkan dari gadget ya Mbak Andin, tapi perlu diberdayakan, dikasih informasi penggunakannya, tata cara mungkin berkomentar ya Mbak Andin ya. Nah ini kan juga penting untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air tadi. Tadi yang Mbak Andin sampaikan juga relate sih sebenarnya Mbak dengan salah satu ayat Quran. Saya ingat banget di surah Al-Hujurat ayat 6 yang dimana
Allah tuh berfirman kalau kita menerima informasi, maka kita jangan langsung percaya, apalagi yang sifatnya hoax ya, atau yang sifatnya kayak bombastis banget nih ya, fatabayyanu kalau dalam konteks Qur'annya gitu ya. Ternyata sepenting itu juga ya Mbak ya, cerdas literasi dan digital untuk menumbuhkan nasionalisme seorang anak, yang memang orang tua perlu juga untuk punya ilmunya gitu ya. Ya, perlu juga punya ilmunya, karena kalau orang tua tidak cukup informasi tentang itu, boleh jadi nanti anaknya juga reaktif tadi yang Mbak Andin bilang ya. Nah, oleh karena itu selain memang orang tua juga harus pandai menggunakan media sosial, kira-kira Mbak di keluarga kita sendiri diajarkan manajemen emosi juga nggak sih Mbak buat orang tua nih, dan juga penguatan literasi digitalnya di keluarga kita gimana Mbak? Ya, jadi kalau manajemen emosi itu masuk ke kurikulum dasar keluarga kita di modul hubungan reflektif. Memang kita belajar sama-sama gitu ya. Itu salah satu hal dasar yang harus kita kuasai gitu. Nah, kalau kaitannya sama literasi digital itu kita juga punya modulnya gitu ya. Ada pengasuhan di dunia digital. Karena kan zaman ini semakin maju gitu ya, teknologi semakin berkembang. Jadi kita harus siap-siap nih jadi orang tua gitu. Meskipun tadi kita ya nggak bisa menghindarkan, tapi kita punya keberdayaan untuk mau digunakan untuk apa nih si teknologi itu tuh ada di tangan kita masing-masing loh. Dan kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan anak-anak kita. Oh, oke. Untuk Artinya siap di dunia digital yang sekarang makin masif. artinya orang tuanya juga mau belajar ya Mbak Andin ya, nggak pasrah ya udah nak kamu main handphone aja deh biar anteng. Apalagi perhatikan usianya ya, kan itu ada aturannya ya kan. Betul sih Mbak Andin. Bahwa Jadi media sosial itu usia berapa baru boleh. Jangan sampai kita melanggar gitu kan. Anaknya belum masuk usianya udah bohong tuh soal tahun penggunaan lahir. akun ya, membuat akun Nah media itu kan sosial juga akan membahayakan anak sebenarnya kan. Iya. Oke, ini penting banget ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi nih soal literasi digital nih. Itu satu episode khusus kayaknya. Masya Allah, oke, luar biasa. Baik teman-teman, menarik sekali tema kita hari ini, tapi rasanya waktu yang belum berpihak pada kita. Semoga bisa ketemu lagi dengan Mbak Andin dan seluruh tim keluarga kita untuk mendiskusikan soal pendidikan keluarga. Dan kalau boleh kami simpulkan dari obrolan kita hari ini, yang pertama adalah orang tua jangan berhenti belajar. Terlebih di era digital yang serba masif, perubahan sedemikian cepat, teknologi juga semakin tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu kita penting memiliki keberdayaan diri, kalau Mbak Andin tadi ya, untuk bisa memberdayakan anak-anak kita, utamanya dalam menggunakan media sosial ya, dan meningkatkan rasa cinta tanah air dalam diri anak-anak kita. Dan oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk selalu menyaksikan episode-episode berikutnya dari cariustadz.id di Ruang Tengah. Ya, Cari Ustadz adalah platform yang menghubungkan umat ya dengan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten. Dan di Ruang Tengah ini kita tidak hanya menghadirkan para expert di bidang agama saja, tapi seluruh topik-topik yang kita bahas akan menghadirkan juga ya beberapa pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustadz.id. Saya Ina Salma Febriani, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.